Sidang pra-peradilan terhadap Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali, Imade Daging kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat 30 Januari 2026. Sidang yang berlangsung terbuka untuk umum di ruang sidang Chandra tersebut dipimpin Ketua Iketut Somanasa. Pihak pemohon dihadiri tim kuasa hukum dari Berdikari Law Office yang dikoordinatori Gede Pasek Suardike bersama Imade Ariel Suardana dari Labi Bali, sementara pihak termohon diwakili tim hukum Polda Bali yang dikoordinatori Nyoman Gatre. Perkara ini menyedot perhatian publik di mana puluhan pengempon pura dalam Balangan Jimbaran tampak memadati ruang persidangan untuk mengikuti jalannya sidang. Pra-peradilan ini diajukan atas penetapan tersangka terhadap Imade Daging berdasarkan penetapan nomor TAP/60/12 Romawi /RES.1.24/2025 Ditreskrimsus Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025. Dalam permohonannya, pemohon mempersoalkan dugaan cacat formil dalam penerbitan surat penetapan tersangka. Dugaan tindak pidana yang dikenakan disebut merujuk pada pasal 421 KUHP lama serta pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang dinilai sudah berlaku dan telah melampaui masa kadaluarsa. Koordinator Tim Advokat Berdikari Law Office Gede Pasek Suardike dalam persidangan menyoroti penerapan pasal oleh penyidik khususnya terkait dugaan perbuatan berlanjut yang dikaitkan dengan pasal 137 KUHP. Menurutnya unsur utama berupa waktu pasti terjadinya perbuatan pidana tidak pernah dijelaskan secara jelas. Ia menegaskan apabila perhitungan waktu didasarkan pada masa jabatan kliennya serta tanggal surat yang dipermasalahkan, maka perkara tersebut telah melampaui batas waktu 3 tahun sehingga kadaluarsa demi hukum. Lebih lanjut, GPS meminta agar perdebatan difokuskan pada pasal 421 KUHP dan pasal 83 Undang-Undang Kearsipan. Ia merujuk pada SEMA nomor 1 tahun 2021 serta ketentuan internal Bareskrim Polri yang menurutnya secara tegas menyatakan bahwa perkara dengan dasar pasal tersebut seharusnya dihentikan demi hukum. Tetapi secara substansi adalah di Republik ini semenjak ada KUHP dan KUHP baru tidak boleh ada orang dipersangkakan dengan pasal yang sudah tidak berlaku. Simple. Kalau mereka mengatakan itu berlaku, buktikan. Datangkan ahlinya, datangkan siapa yang dikatakan bahwa 421 itu masih berlaku. Udah, nanti perdebatan kita di situ aja, nggak usah diputar-putar. Nanti kayak nonton Tomedan muter begitu aja kan nggak enak kan. Suaranya bising tapi sebenarnya di situ aja gitu. Lebih baik langsung fokus pasal 421 dan pasal 83. 421 kami nyatakan itu sudah tidak berlaku sehingga harus dihentikan demi hukum. Bukan kata kami, kata undang-undang, kata SEMA nomor 1 tahun 2026 dan kata Bareskrim Mabes Polri. Itu bukan kata kami, itu kata yang tegas. Pasal 83 itu daluarsa dan itu bisa dicek. Kapan dimulai hitungan daluarsa? 1 hari setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau dia ingin membuktikan perbuatan itu kapan dilakukan, buktikan dulu kapan perbuatan dilakukan. Jangan dibilang ini perbuatan berlanjut karena sampai sekarang belum ketemu. Lah kalau Anda kehilangan motor hari ini, terus berlanjut 5 tahun tidak ketemu, jadi sampai 5 tahun yang terakhir dihitung lagi. Kan tidak begitu. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Imade Ariel Suardana, menyoroti dugaan cacat administratif dalam surat penetapan tersangka. Ia menyebut adanya kejanggalan pada pencantuman tanggal. Menurutnya, kekeliruan tersebut tetap dipertahankan oleh pihak termohon dan dipaksakan untuk diperdebatkan di ruang pra-peradilan. Pak Daging ini kan ditetapkan sebagai tersangka 10 Desember 2025 pas di hari HAM sedunia. Dan disitulah HAM-nya sedang dicabut. Bagaimana bisa melihat di dalam penetapan tersangka itu tertulis 10 Desember 2022. Artinya kan pada saat itu juga ada cacat formil administratif yang terjadi. Sampai detik ini nggak pernah diperbaiki. Itu artinya dia mencoba bertahan di antara kecacatan itu, kemudian mencoba memperjuangkan di ruang sidang pra-peradilan. Dan ini buat saya adalah sebuah kekonyolan. Sidang pra-peradilan ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 3 Februari 2026. Kabar Bali Hits mengabarkan.